Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfi Samia Putri, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan PGMI semester 5C, di mana saya akan sedikit menjelaskan tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, bagaimana pengertiannya, komponen maupun langkah-langkah penyusunan RPP seperti itu. Lanjut ya. Lanjut untuk yang pertama itu ada pengertian. Pengertian RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, adalah merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau KD. Dan juga RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran dalam mencapai sebuah kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kompetensi inti yang dijabarkan dalam silabus. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada komponen. Ada apa aja sih komponen-komponen yang dalam penyusunan RPP itu? Atau apa aja, terdiri apa aja seperti itu ya. Yang pertama itu ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, misal SDN 1 Ciwidey. Kemudian ada identitas mata pelajaran atau tema atau sub tema ya. Yang ketiga ada kelas dan semester. Yang keempat materi esensial atau pokok. Yang kelima alokasi waktu. Yang keenam tujuan pembelajaran. Yang ketujuh kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetisi. Kemudian ada materi pembelajaran ya, itu sudah pasti. Dalam penyusunan RPP itu materinya kita harus susun dengan sebaik mungkin. Kemudian ada metode. Metodenya kita pilih apa sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, seperti itu. Metodenya kita cocokkan. Kemudian ada media pembelajaran. Media ini juga harus disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian ada sumber belajar. Dari mana kita mengambil materi sumber belajarnya itu dari mana. Kemudian ada langkah-langkah atau skenario pembelajaran. Nah, itu bagaimana ya. Kemudian terakhir ada penilaian hasil belajar. Dalam penyusunan RPP sudah pasti ya, terakhir itu ada penilaian hasil belajar setelah menggunakan RPP ini tuh hasil belajar siswa itu sebagai bagaimana. Untuk yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penyusunan RPP ya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama itu ada menulis identitas mata pelajaran. Nah, di sini penulisan identitas mata pelajaran itu meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu dan materi atau tema. Yang kedua, ada menuliskan kompetensi inti atau KI. Nah, di sini KI-nya itu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti ini mencangkup 4 dimensi ya. 4 dimensi yang mencerminkan 1 sikap spiritual, 2 sikap sosial, 3 pengetahuan, 4 keterampilan. Nah, yang ketiga dalam penyusunan RPP ini ada menuliskan kompetensi dasar atau KD. Nah, kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetisi. Nah, yang keempat, dalam penyusunan RPP ini ada menuliskan indikator pencapaian kompetisi. Di sini indikator kompetisi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, yang kelima, ada merumuskan tujuan. Dalam RPP sudah pasti ya ada tujuan pembelajaran.
Nah, tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa seperti itu, sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah dirumuskan pada awal. Nah, tujuan pembelajaran ini dibuat berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang ditentukan, kan, seperti itu. Kemudian ada materi ajar ya dalam LPP, dalam penyusunan LPP sudah pasti ada materi ajar yang harus dicantumkan, seperti itu kan. Materi ajar ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetisi. Kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian. Misal pencapaiannya berapa, berat disesuaikan alokasi waktunya. Seperti itu. Kemudian ada penentuan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ini mencapai KD kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan, seperti itu. Kemudian ada penilaian hasil belajar. Setelah semuanya dari awal, dari kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator telah ditetapkan, yang terakhir itu pasti ada yang namanya penilaian hasil belajar. Nah, di sini prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Kemudian yang 10 ada menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Itu sudah pasti ya. Penentuan sumber belajar ini didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kemudian ada menentukan kegiatan pembelajaran. Jadi dalam LPPN ini kita menentukan merumuskan kegiatan pembelajaran itu mau bagaimana. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam satu pertemuan. Pembelajaran ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik. Seperti itu. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan. Seperti itu. Kemudian terakhir ada kegiatan penutup. Nah, penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.